Shalom, kembali lagi kita di program kesayangan kita, Rema bersama dengan brotherku. Seperti biasa. Sambut dulu brother. Hari ini kita kembali dengan suasana yang baru brother. Yes. Tentu sebelum kita kasih tahu kita ada di mana, kita harus kasih tahu dulu siapa bersama dengan kita hari ini brother. Ini orang yang sangat spesial. Yes. Nggak pakai dua karetnya itu nasi goreng. Ini spesial dan dia ini adalah panutan kami bisa dibilang. Dia gembala kita lah ya kan. Bersama dengan kita Pak Gem Judika. Shalom Pak Gem. Shalom Mike, Son. Siap, Pak Gembala. Yes. Sehat selalu. Thank you Pak Gem udah bisa hadir di program kita, di program Rema nih hari ini. Sama-sama. Ini kayaknya kolaborasi pertama kita di Rema ya Pak? Yes, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Setelah bertahun-tahun. Mudah-mudahan kita ini ya nggak kualat sama Pak Gem. Baru kita undang. Tapi sengaja sebenarnya karena memang kita tentukan waktunya di waktu yang khusus, di acara yang khusus, di tempat yang khusus. Kasih tahu dulu brother kita ada di mana nih. Tapi sebelum brother mention kita ada di mana, langsung aja gua aja yang dulu yang kasih tahu. Kita ada di gereja kesayangan kita di Igrea Christ Community Kelapa Gading. Alamat gereja kami itu di Jalan Boulevard Raya QJ5 nomor 25 sampai 26 di Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia. Kita GBI ya kan? GBI Grea. Jadi buat Bapak Ibu yang belum punya gereja lokal bisa join bersama dengan kami di sini. Kita bisa sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Amen. Jadi hari ini kita ngundang khusus Pak Gem karena kita mau bahas sesuatu yang bukan cuma sekedar menarik, Badar, tapi ini sesuatu yang menurut aku belum ada di gereja manapun. Ya, ini menjadi warna atau ciri khas dari gereja kita. Ini jadi moto kita. Yaitu mulailah dari rumah. Dan sampai ada lagunya. Sampai ada lagunya, bener. Nanti kita bisa puterin juga atau kita minta Pak Gem menyanyikan sedikit gitu. Salah. Jadi mulai dari rumah ini satu kegerakan, satu moto, satu sesuatu yang khas dari Igrea Christ Community. Kita ada di Kelapa Gading, kita juga ada di Gading Serpong, kita juga ada di THB, di Bekasi. Dan semua jemaatnya dianjurkan atau diajarkan untuk memulainya semua dari rumah. Kebenaran dan kasih itu diperhatikan. Apa itu mulai dari rumah? Nah, kita mesti tanya dulu ke Bapak Gembala kita atau Pak Gem kita, Pak Gem Judika. Kenapa mesti mulai dari rumah Pak Gem? Itu pertama atau gini. Latar belakang Pak Gem pada akhirnya punya kesimpulan mulai dari rumah itu apa? Apakah mulai dari rumah ini muncul waktu Pak Gem lagi liburan ke Danau Toba gitu misalnya? Kayaknya bagus nih. Dapat wangsit. Dapat wangsit, kayaknya bagus nih mulai dari rumah kita pakai untuk satu moto di gereja. Atau apa latar belakang itu yang melatar belakangi Pak Gem pada akhirnya tiba kepada kesimpulan kayaknya kita harus mulai dari rumah deh untuk mengajar jemaat. Mulai dari Pak Gem dulu lah. Iya, jadi mungkin saya mulai menjawabnya begini. Saya tuh lahir baru bulan Maret tahun 90. Baru lahir? Nah, baru lahir. Jadi bulan Maret tahun 1990. Siap. Nah, lalu aktif pelayanan. Nah, sampai 30 tahun kemudian gitu nah. Terus baru artinya berarti 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu akhirnya mulai kepikir. Jadi kenapa sering sekali orang datang konseling gitu ya, dan rata-rata itu masalahnya di rumah. Selingkuh lah, ya orang tua anak lah, mertua lah, dan rata-rata yang datang ke saya waktu jemaat-jemaat itu sharing itu masalah di rumah semua. Nah, akhirnya berpikir kenapa begini ya? Sampai pernah saya ada rasa bosan. Bosan Tuhan, kenapa orang konseling masalahnya di rumah melulu sih? Yang lain kayak gini. Lalu saya perhatikan juga kehidupan hamba-hamba Tuhan itu saya kenal misalnya. Saya liatin gitu. Abai juga di rumah. Abai, khotbah mantap. Tapi di rumah gagal. Saya lihat diri saya juga. Nggak jauh beda juga. Wah, mulai ada kesadaran. Bagaimana ini? Ini kan kemunafikan. Nah, dalam pergumulan itu muncul dia. Udahlah, tidak usah muluk-muluk lagi. Kita mulai dari rumah. Makanya dari rumah akhirnya saya buat definisinya.
Oke, apa tuh? Tentu orang bisa memiliki definisinya masing-masing. Ya. Nah, tapi mulai dari rumah yang kita maksud di sini secara arti praktisnya adalah marilah kita mulai mempraktekkan firman dari rumah. Oh. Misalnya, kita dengar khotbah tentang kasih. Kita baca buku tentang kasih. Kita baca Alkitab tentang kasih. Apa yang kita pelajari ini yang menurut kita mungkin memberkati kita, praktekkan di rumah dulu. Biarlah pasangan hidup kita, anak-anak kita, mertua, atau pembantu rumah tangga, driver kita yang ada di rumah, mereka yang pertama-tama merasakan kasih kita. Kita dengar khotbah sukacita. Ya. Biarlah kita menjadi orang yang pertama-tama mempraktekkan di rumah kita. Apa itu sukacita? Jadi dengan kata lain, mulai dari rumah yang kita maksud di sini adalah sangat praktis sekali. Ya. Marilah kita menjadi teladan sebenarnya di rumah. Oke. Kan mempraktekkan firman berarti jadi teladan dong. Ya. Itu sebenarnya pengertian yang kita maksud. Nah akhirnya untuk perlu digaungkan dong. Untuk menggaungkannya Ya. saya ciptakan lagu. Ah. Mulailah dari rumah. Nah, itu dia. Memperagakan cinta. Mantap ini. Saling menyayang. Saling mencinta. Ciptakan surga. Itu sepenggal lagunya. Jadi dengan kita mempraktekkan firman dari rumah, itu dan di dalamnya saling sayang, saling cinta. Ya. Sebenarnya kita sedang menciptakan surga kecil di bumi. Ya kurang apa lagi sebenarnya. Walaupun ekonomi kita tidak sebanyak orang lain, tapi kalau di rumah saling cinta, itu suasana surga. Jadi ringan. Kurang lebih begitu latar belakang dan pengertiannya. Jadi sebenarnya mulai dari rumah itu sangat praktis sekali sebenarnya. Oke, biasanya Pak Gem suka mention jangan sampai kita di luar wangi Nah, tapi itu. di dalam busuk itu gimana? Iya, itu maksudnya gini. Jangan sampai kan gini, akhirnya gini kan. Pintar sekali berkhotbah. Di dalam Alkitab sih ada yang seperti itu sebenarnya. Siapa tuh? Saya ambil contoh, Raja Daud lah. Raja Daud ini ya kalau bicara karir sampai number 1 dia di Israel. Betul. Setuju. Dari seorang tukang ngangun, Ngangun, iya. gembala domba, sampai menjadi seorang raja, tapi di rumah dia gagal. Dari sisi prestasi, nah. Jadi jangan sampai di rumah, di luar kita dipuji orang, di kantor dipuji orang yang penuh kasih sayang, orang yang sabar, orang yang peduli, tapi di rumah nggak jelas kesabarannya. Jadi artinya apa? Kita wangi di luar, bau busuk di rumah. Aduh, apa nggak capek kita gitu terus? Nah itulah pikiran saya. Iya. Itulah melatar belakangin. Jangan sampai kita khotbah, berapi-api, luar biasa di mimbar, nggak taunya istri. Istri di bawah, ngomong doang lu. Gitu. Itu kan sangat menyakitkan. Gini Pak Gem, supaya nggak ada salah paham, kan biasanya ada orang juga dalam tanda kutip nyinyir bilang gini, loh itu kenapa sih mulai dari rumah, bukannya mulai dari Tuhan atau mulai dari diri sendiri? Gimana kita menyikapi itu Pak? Gini, harusnya kalau dia betul-betul memahami definisi yang kita bangun, pertanyaan itu nggak keluar harusnya. Oke. Karena kan tadi kita katakan, mulai dari rumah yang kita maksud di sini adalah, ya marilah kita mulai mempraktekkan firman dari rumah. Yang dimaksud apa? Menjadi teladan pertama-tama di rumah. Masa kita jadi teladan sama diri sendiri? Ya. Jadi kalau untuk bicara diri sendiri duluan itu udah nggak usah diomongin lah. Kita datang ke gereja supaya apa? Kan supaya kita bertumbuh. Kita baca Alkitab supaya apa? Supaya kita bertumbuh kan. Kita dengar khotbah supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Nah, udah itu nggak usah diskusikan banyak lagi menurut saya. Sekarang buktikanlah semuanya itu dan praktekkan di rumah pertama-tama. Jadilah teladan di rumah. Praktekin firman itu. Gitu loh. Keren. Oke. Berarti Nanti dari ada. Oke. Dan ada lanjutan boleh. Setelah kita praktekkan di rumah ya. Misalnya suasana itu udah indah sekali, cinta kasih, kesabaran. Nah ini kita bawa keluar. Lalu ketika bersama-sama di rumah, bukan kita nanti akan bersama-sama bertumbuh, belajar ke dalam diri sendiri juga. Nah jadi sesungguhnya pertanyaan tadi tidak akan keluar kalau memang memperhatikan definisi yang kita bangun. Ya, itulah sebabnya kita mesti beritahu Pak Gem. Iya. Kita kasih tahu ke teman-teman supaya juga tidak ada kesalahpahaman bahwa ini kok mereka jangan-jangan sekte sendiri nih mereka ini yang bangun sendiri. Berarti ada tambahan untuk ini? Ya setuju banget lah dengan penyelesaian program kita ya. Jadi terkait dengan solusi dari setiap masalah yang ada di rumah, itu adalah dengan mempraktekkan kasih dan kebenaran.
Jadi bukan berarti tidak ada masalah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan kebenaran, dengan cinta kasih gitu loh, dengan memandang kepada Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita atau memberikan role model bagi setiap kita. Misalnya begini, kalau kita meyakini bahwa kasih itu adalah sesuatu yang bisa mentransformasi kehidupan kita, ya kita praktekkan. Misalnya di tengah kegagalan di tengah rumah tangga kita, ada anak yang gagal, ya kan? Misalnya dia terlibat kasus tertentu yang bisa merusak nama keluarga, misalnya dia terkena narkoba, pergaulan bebas. Nah, bagaimana seorang ibu atau orang tua bisa merangkul anaknya yang gagal ini? Misalnya kalau saya hubungkan dengan teologi kekristenan terkait dengan salib. Salib itu bicara tentang penolakan. Bagaimana Yesus ditolak oleh orang-orang yang dia kasihi, oleh orang-orang yang dia cintai. Dia datang untuk keselamatan, untuk kebaikan kita. Tapi malah kita menolak dia, menghina dia, bahkan dia pada akhirnya disalibkan. Tapi selain salib itu bicara tentang penolakan, salib juga bicara tentang penerimaan. Bagaimana Yesus yang sekalipun ditolak, dihina, dia tetap menerima kita apa adanya. Nah, seharusnya kasih yang ditunjukkan oleh Yesus, kasih jenis ini yang dipraktekkan di rumah. Meskipun ada kegagalan, ya kan? Ya kita sebagai keluarga harus mampu menerima bukan hanya keberhasilan dari seseorang, dari sebuah anggota keluarga, tapi juga menerima, merangkul dia di tengah kegagalannya. Oh, oke. Ya. Boleh, Brother Rawan ini memang. Gimana? Ada yang mau tambahkan, Bang? Nanti dulu, sebelum Pak Gem lebih lanjut, kita kan nanti mau masuk ke episode segmen kedua nih. Tapi sebelum kita break, Pak Gem, mungkin dari Pak Gem sendiri untuk mulai dari rumah ini tentu ada value-nya kan. Nanti di segmen 2, aku coba untuk menanyakan ke Pak Gem, ini sebenarnya konsep rumah atau mulai dari rumah ini, ada nggak landasan biblikalnya? Pasti ada. Atau hanya sekedar ya dalam tanda kutip, ini mau cocok-cocok logi aja nih supaya ada gitu materinya bahwa mulai dari rumah itu ya mempraktekkan firman dari rumah, kemudian jangan sampai wangi di luar bau di dalam. Itu mah bisa aja kita karang-karang. Tapi ada nggak landasan Alkitabnya? Tapi itu nanti di segmen 2 Pak Gem. Di segmen ini mungkin aku mau nanya ke Pak Gem, untuk gereja kita sendiri, apa value utama kita di gereja kita sendiri? Tadi sudah ada kata teladan. Boleh mungkin Pak Gem summary sedikit sebelum kita nutup episode atau segmen pertama ini? Ya, jadi mulai dari rumah itu menjadi moto kita, lalu kita membuat value-nya CKTP kan? CKTP. Cinta, keluarga, teladan, dan pemberdayaan. Jadi mulai dari rumah itu, di rumah itulah 4 CKTP itu cinta, teladan, cinta, keluarga, teladan, pemberdayaan. 4 value ini harusnya menghiasi sebuah keluarga. Tindakan kita, perilaku kita di rumah ya, Pak Gem. Oke, kita lebih lanjut nanti bahas tentang alasan biblikalnya, landasan teologisnya, Pak Gem. Mengapa mesti dari rumah? Oke. Kopi dulu, kopi. Oke.